Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Desa Pagraji di pinggiran kota Tegal masih gelap saat malam mulai menggantungkan tirainya. Hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan yang menjadi penanda waktu yang terus merambat. Tahun 1995, di mana komunikasi masih sebatas surat dan telepon rumah yang hanya dimiliki rumah-rumah kaya, kehadiran seorang tamu tanpa kabar adalah hal langka, tapi tak mustahil. Pada malam itulah, seorang lelaki tinggi kurus melangkah pelan menyusuri jalanan berbatu menuju sebuah rumah sederhana berdinding kayu. Ia membawa satu tas kain lusuh di pundaknya. Rambutnya berantakan, dan wajahnya tirus. Langkahnya tenang, nyaris tanpa suara. Di dalam rumah, Sumarni, ibu parubaya berwajah sabar, sedang duduk merajut di bawah lampu minyak. Suaminya, Pak Karto, tertidur pulas di tikar bambu setelah seharian membersihkan sawah. Tiba-tiba, pintu depan diketuk 3 kali. Tok tok tok. Sumarni mengangkat alis. Pukul 9 malam. Siapa yang datang? Dengan ragu ia bangkit dan membuka pintu. Tubuhnya sontak kaku. Di hadapannya berdiri lelaki yang sudah 5 tahun tak pulang. Anak sulungnya, Arman. Men, ya Allah, Arman. Seru Sumarni dengan suara tercekat. Arman hanya mengangguk, tersenyum tipis. Matanya redup, tidak seperti biasanya. Tapi rindu telah mengaburkan naluri. Sumarni langsung memeluknya erat. Meskipun tubuh Arman terasa dingin seperti logam. Pak Karto terbangun karena suara gaduh dan segera menghampiri. Matanya membelalak melihat Arman berdiri di ruang tamu. Kowe balik, pulang, nak? Arman kembali hanya mengangguk pelan. Ia menjawab dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Sudah lama, ya, Pak. Kedua orang tuanya mempersilakan Arman duduk. Tetangga sebelah pun berdatangan setelah mendengar kabar bahwa Arman telah pulang. Kehebohan kecil itu mewarnai malam, dengan tawa dan cerita meski Arman hanya sesekali menanggapi. Lebih banyak diam dan menatap kosong ke depan. Keesokan paginya, keluarga Arman sibuk menyiapkan sarapan. Sumarni membuat nasi megono kesukaan anak sulungnya, lengkap dengan tempe mendoan dan sambal ulek. Namun, saat mereka memanggil Arman ke meja makan, ia hanya muncul dengan langkah lambat dan mata sayu. Ia duduk, menyendok sedikit nasi, lalu hanya memakannya 1-2 suap. Kok dikit banget? Ibu udah masak spesial lo ini, kata Sumarni dengan senyum. Arman hanya menjawab, perutku belum lapar, Bu. Maaf. Pak Karto mengernyit. Kerja keras di Kalimantan gak bikin kamu makin doyan makan. Arman hanya diam. Ia kembali menatap keluar jendela. Di luar sana, matahari sudah tinggi, tapi bayang-bayang pohon masih lekat di tanah, seolah waktu enggan bergerak cepat. Hari-hari berikutnya, suasana semakin ganjil. Arman tidak pernah bercerita soal pekerjaannya. Ia menghindari pertanyaan soal Kalimantan. Setiap malam, ia duduk diam di kursi dekat jendela, memandang keluar seolah menunggu sesuatu. Sumarni, yang awalnya girang, mulai gelisah. Suatu malam, ia membawa selimut ke ruang depan. Men, sini ibu selimutin. Udara desa dingin. Arman menolak halus. Gak usah, Bu. Aku gak kedinginan. Namun saat Sumarni menyentuh pundaknya, ia tersentak. Dingin. Sangat dingin, bahkan lebih dingin dari udara malam desa. Sumarni menarik tangannya pelan. Men, kamu sehat, kan? Arman menoleh pelan, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Aku sudah pulang, Bu. Sudah kembali. Di malam ketiga, Pak Karto terbangun karena ingin buang air kecil. Saat melewati ruang depan, ia melihat Arman masih duduk di kursi yang sama, menatap keluar. Namun yang membuatnya tertegun adalah gerakan kepala Arman. Ia tidak sekadar melihat keluar jendela. Ia menggerakkan kepala ke kiri dan kanan secara perlahan, berulang-ulang, seperti sedang mengikuti sesuatu.
atau seseorang di luar sana? Pak Karto memanggil pelan. Men. Arman tak menoleh, tak merespons. Matanya menatap tajam keluar. Pak Karto merasa bulu kuduknya meremang. Ia kembali ke kamar, memutuskan untuk tak membangunkan istrinya. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Keesokan harinya, berita soal kepulangan Arman menyebar ke seantero kampung. Tetangga berdatangan. Banyak yang mengaku senang. Beberapa tampak bingung karena kabarnya Arman belum pernah memberi kabar akan pulang. Bahkan Pak Carik sempat berkata, "Waktu ke Kalimantan 3 bulan lalu, saya mampir ke kantor tempat Arman kerja. Kata stafnya, dia belum bisa cuti." Pak Karto menyimpan semua komentar itu dalam hati. Namun keganjilan berikutnya membuat semua rasa syukur berubah jadi tanya besar. Saat adik Arman, Sari, yang masih SMP, masuk ke kamar Arman untuk mengambil kain lab, ia menemukan koper Arman terbuka. Di dalamnya, tidak ada baju, hanya tanah hitam lembab yang berbau amis. Sari berlari ke dapur, menangis histeris. Saat ditanya, ia hanya berkata, "Di dalam kopernya ada bau kuburan, Bu." Sumarni mencoba memeriksa sendiri. Namun saat ia masuk ke kamar Arman, koper itu sudah tertutup rapat. Bersih, tidak ada bau apapun. Namun mulai hari itu, Sari memilih tidur di rumah tetangga. Malam keempat, Sumarni tak tahan. Ia berdiri di belakang Arman yang kembali duduk menghadap jendela. Angin malam masuk dari celah-celah dinding. "Men, kamu kenapa nggak pernah cerita apa-apa soal Kalimantan?" Arman diam. "Sudah 5 tahun kamu pergi. Kamu dulu janji mau bangun rumah buat ibu bapak. Tapi sekarang kamu pulang tiba-tiba, diam, dingin, dan..." Suara Sumarni tercekat. "Kamu bukan seperti Arman yang dulu." Arman akhirnya berbicara. "3 hari lalu, aku masih di Kalimantan, Bu." Sumarni mengernyit. "Loh, kamu kan udah 3 hari di rumah." Arman menoleh. Senyum tipis. 3 hari lalu, aku jatuh ke parit bekas tebangan. Truk sawit oleng. Aku kejebak. Aku terjepit. Rasanya dingin, gelap. Sumarni mundur selangkah. Matanya mulai berair. Arman berdiri. "Tapi aku belum sempat pamit. Bu, aku masih ingin pulang." Lampu minyak berkedip. Angin bertiup lebih keras. Arman berjalan ke kamarnya, perlahan, dan berkata tanpa menoleh, "Aku hanya ingin melihat rumah sekali lagi." Sejak malam itu, malam di mana Arman berkata bahwa ia hanya ingin melihat rumah sekali lagi, suasana di rumah keluarga Pak Karto berubah drastis. Bukan lagi kehangatan yang terasa, melainkan kegelisahan. Seolah ada sesuatu yang tidak selesai, sesuatu yang belum pada tempatnya. Bau aneh mulai muncul dari berbagai sudut rumah. Bau busuk yang menusuk hidung, seperti daging busuk yang disimpan terlalu lama di udara panas. Anehnya, bau itu datang dan pergi. Kadang hanya di ruang tamu, kadang dari arah kamar Arman. Bahkan sekali waktu tercium dari dapur ketika Sumarni sedang menggoreng tempe. Pak Karto beberapa kali mencoba mencari sumber bau itu. Ia membuka kolong, memeriksa saluran air, hingga memanggil tetangga yang lebih muda untuk membantu mengecek loteng. Tapi tak ditemukan apapun. Bau itu tetap datang dan hilang semaunya. Binatang peliharaan pun berubah tingkah. Kucing betina mereka, si Manggul, tak lagi masuk rumah. Ia hanya duduk di ambang pintu, menggeram pelan setiap kali Arman lewat. Bahkan anjing tetangga yang biasa tidur dekat pagar rumah kini tak pernah mendekat. Setiap kali melihat Arman keluar, hewan-hewan itu menggonggong atau melolong, seperti memberi peringatan. Mira, adik Arman yang lebih tua dari Sari, diam-diam berkata kepada ibunya, "Bu, Men sekarang bukan seperti Men yang dulu. Aku lihat dia nyium foto almarhum Mbah Kakung, terus tiba-tiba nangis sendiri di dapur tengah malam." Sumarni ingin menyangkal semua itu, tapi hatinya mulai goyah. Apalagi setelah mimpi buruk itu datang berulang kali. Setiap malam, mimpi yang sama. Ia bermimpi duduk di ruang tamu rumahnya. Di depannya, Arman duduk diam, memeluk lutut, mengenakan baju yang sama setiap malam.
kaos putih yang basah dan kotor, seperti habis tercebur di lumpur. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya menggigil. Ia selalu berkata hal yang sama. "Aku mau pulang, Bu. Aku mau pulang." Setelah berkata demikian, ia menoleh ke arah jendela dan menghilang. Dan di luar jendela itu, Sumarni selalu melihat gerbang makam desa terbuka pelan-pelan, seperti menunggu seseorang kembali. Desa pun mulai bergunjing. Beberapa tetangga datang membawa bisik-bisik yang sulit diabaikan. "Kemarin malam aku lihat Arman jalan sendiri ke arah kuburan, Bu," kata Bu Minah, tetangga depan rumah. "Waktu aku lagi buang air di belakang rumah jam 2 pagi, aku lihat dia berdiri di bawah pohon mangga, diam aja, ngeliatin rumah. Matanya kosong," kata Pak Dul. Desas-desus itu menyebar cepat. Di warung, di pos ronda, di sawah, nama Arman kembali jadi pembicaraan. Tapi kali ini bukan karena keberhasilannya merantau ke Kalimantan, melainkan karena keanehan-keanehan yang mengikutinya. Sari, yang masih duduk di bangku SMP, menolak tidur di rumah. Ia memilih menginap di rumah temannya. "Bu, aku gak mau di rumah kalau malam. Aku dengar langkah kaki dari kamar Mas Arman padahal dia lagi duduk di luar. Sering banget," katanya panik. Sumarni mencoba menenangkan anak-anaknya, tapi ia sendiri tidak bisa membohongi hatinya. Malam itu, ia memutuskan untuk menyusul Arman yang kembali duduk di kursi dekat jendela. "Men," panggilnya pelan. Arman menoleh. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya merah. "Sembab, kenapa kamu sering duduk di sini?" tanya Sumarni sambil duduk di sebelahnya. Arman menjawab dengan suara pelan. "Dari sini aku bisa lihat jalan ke makam, Bu." Sumarni menggigil. "Untuk apa?" "Karena aku belum benar-benar pulang." Sumarni menguatkan hati. "Kamu ini ngomong apa sih, men? Kamu udah di rumah, sama ibu, sama bapak. Ini rumahmu." Arman menggeleng perlahan. "Bukan, Bu. Tubuhku belum sampai. Aku masih di jalan." Malam itu, Sumarni tak bisa tidur. Ia duduk termenung di kamar, memikirkan semua yang terjadi. Pukul 2 dini hari, ia mendengar suara langkah kaki dari depan rumah. Ia mengintip dari balik tirai jendela kamar. Kosong, tapi suara langkah itu terus terdengar. Maju, mundur, seperti seseorang yang mondar-mandir. Pelan, tapi teratur. Sumarni memberanikan diri membuka pintu dan melongok keluar. Dan di sana, berdiri Arman. Tapi bukan Arman yang biasa. Tubuhnya basah kuyup, seperti habis tercebur. Di kakinya menetes air bercampur lumpur. Rambutnya menempel di dahi, dan dari pipinya menetes darah kering. Ia berdiri tepat di bawah tiang lampu yang padam. Sumarni berteriak. Arman hanya menatapnya, lalu menghilang perlahan, seperti asap. Pak Karto keluar tergopoh-gopoh. Sumarni menangis sambil menunjuk halaman. "Dia di situ. Barusan. Mas Arman. Tapi bukan dia. Bukan." Paginya, keluarga Sumarni berembuk. Pak Karto, yang paling rasional, mulai mengakui, ini bukan hal biasa. Kalau benar Arman kita itu bukan Arman sepenuhnya, kita harus cari tahu. Sumarni mengangguk. "Aku mimpi hal yang sama setiap malam. Arman minta pulang. Tapi bukankah dia sudah pulang?" Rasa takut makin bertambah ketika malam harinya Arman tidak pulang. Dia tak ada di rumah sejak pagi dan tidak kembali hingga malam. Kamarnya kosong, tidak ada jejak kemana ia pergi. Sumarni panik. Ia dan Pak Karto mencari ke rumah-rumah tetangga. Tak ada yang melihat. Beberapa warga bahkan menolak ikut mencari karena merasa takut. Namun ketika dini hari menjelang, tepat pukul 3 pagi, terdengar ketukan keras di pintu depan. Tok, tok, tok. Pak Karto dan Sumarni membukakan pintu. Arman berdiri di sana. Wajahnya kotor, tubuhnya basah, pakaiannya compang-camping, matanya merah, tetapi kini tampak lebih sadar. "Aku tersesat, Bu," katanya lirih. Sumarni memeluknya.
meski tubuh Arman sangat dingin dan bau lumpur menyengat. Siang itu, panas menyengat desa Pageraji. Langit cerah, tetapi suasana di rumah keluarga Pak Karto mendung seolah matahari enggan menyinari kebenaran yang akan datang. Setelah kejadian malam sebelumnya, ketika Arman tiba-tiba menghilang dari rumah lalu kembali dalam keadaan kotor dan basah, semua anggota keluarga mulai kehilangan pegangan pada kenyataan. Sumarni tak lagi bisa tidur. Matanya sembab, duduk diam di ruang tamu memeluk sajadah. Pak Karto hanya mengisap rokok dalam-dalam di serambi depan, menatap jalan desa tanpa arah. Sementara Mira dan Sari saling menghindar pandang. Mereka tahu, ada yang tidak wajar. Mereka hanya belum bisa menerima. Hingga suara motor tua terdengar di depan rumah. Seorang pria berbaju safari krem turun dengan ransel kecil dan map coklat di tangan. Ia mengetuk pintu sambil memberi salam sopan. "Assalamualaikum. Permisi, ini rumah keluarga dari Arman Kartasasmita." Pak Karto menyahut cepat. "Iya, silakan masuk." Sumarni berdiri, menahan napas. Pria itu memperkenalkan diri. "Nama saya Hartono. Pak, Bu, saya dari PT Rimba Sejahtera, perusahaan penyalur tenaga kerja di Kalimantan Timur. Saya membawa kabar duka." Ucapan itu menghantam seperti palu godam. Sumarni langsung duduk, tubuhnya melemas. Pak Karto mencoba tenang. "Duka apa maksudnya?" Hartono membuka mapnya, lalu menunjukkan selembar surat resmi dengan cap perusahaan dan tanda tangan. 4 hari lalu, tepatnya tanggal 15 Agustus 1995, terjadi kecelakaan kerja di lokasi Blok 3. Truk pengangkut sawit tergelincir dan menabrak gundukan tanah. Arman, anak bapak dan ibu, sedang berada di jalur tersebut. Ia tidak sempat menyelamatkan diri. Kami, dengan sangat menyesal, menyatakan bahwa beliau meninggal dunia di tempat. Sumarni menjerit pelan. Enggak mungkin. Arman sudah pulang. Dia ada di rumah sejak tanggal 16 malam. Hartono tampak bingung. "Maaf, Bu, tapi kami baru memberangkatkan jenazahnya 2 hari lalu lewat jalur laut. Menurut perkiraan, kapal tiba di pelabuhan Tegal lusa pagi. Saya datang lebih dulu untuk membantu proses pemakaman." Mira mulai menangis. Sari menutup mulut dengan kedua tangannya. Pak Karto gemetar, tapi mencoba tetap waras. "Mas Hartono, maaf, kami tidak mengerti. Anak saya, sejak 3 hari lalu, dia ada di rumah. Kami makan bersama. Kami bicara. Kami lihat dia. Kami sentuh dia." Hartono bingung, matanya ragu. "Kalau boleh, apakah saya bisa bertemu langsung dengan Arman?" Mereka semua terdiam. Sumarni ingin menjawab bahwa Arman sedang tidur. Tapi siapa yang yakin dengan jawabannya sendiri? Mira berdiri perlahan, melangkah ke arah kamar Arman, lalu membuka pintunya. Kosong, tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. "Kemarin malam dia duduk di sini, di kursi ini," gumam Sumarni sambil menunjuk kursi kayu di dekat jendela. Pak Karto memandang Hartono dengan mata nanar. "Mas, tolong jawab, jenazah yang dibawa kapal, benar-benar anak saya?" Hartono mengangguk pelan. "Positif identitas. Ada ID card, berkas kerja. Bahkan kami kirim sidik jari untuk dicocokkan dengan data KTP-nya di Tegal. Itu Arman, Pak. Arman yang sebenarnya." Sumarni menangis keras. "Lalu, yang tinggal bersama kami ini, siapa?" Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari arah belakang rumah. Semua kepala menoleh. Seseorang muncul di ambang pintu dapur. Arman, pakaiannya basah, kaos putihnya berlumpur, dan rambutnya masih meneteskan air. Wajahnya pucat, tubuhnya tegak kaku. Hartono mundur 1 langkah. "Itu Arman." Arman melangkah masuk ruang tamu, matanya menatap lurus pada Hartono. Di ruangan itu, waktu seperti membeku. Tak ada satupun suara kecuali detak jantung yang menggema di telinga masing-masing. Hartono berbisik, "Tapi bagaimana bisa?" Arman berhenti tepat di depan Hartono, menatapnya tajam.
Kamu datang terlalu cepat, katanya datar. Hartono terpaku. Arman mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jendela. Aku sudah pulang. Aku sudah di sini. Aku hanya belum diterima. Suara Arman bukan seperti sebelumnya. Lebih berat, bergema seolah berasal dari ruang kosong dalam tanah. Sumarni berdiri dengan tubuh gemetar. Arman, kamu mau apa sebenarnya? Arman menoleh perlahan ke ibunya. Aku mau pulang, Bu. Tapi aku belum sempat pamit. Tubuhku yang kembali, bukan jiwaku. Kemudian, dengan tatapan sendu, ia menoleh kembali pada Hartono, yang kini sudah pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Arman berkata lirih, katakan pada mereka, aku masih di jalan. Dan tiba-tiba, tubuh Arman menghilang. Seperti asap disapu angin. Tak ada suara, tak ada ledakan. Ia lenyap seolah tak pernah ada di ruangan itu. Hartono jatuh terduduk, mulutnya gemetar. Saya lihat dia, tapi saya juga yang mengurus jenazahnya. Saya bingung. Malam itu, rumah keluarga Pak Karto hening. Tak ada lagi suara dari kamar Arman. Tak ada lagi langkah kaki di malam hari. Tak ada lagi bau busuk dari kamar. Tapi rasa tenang itu bukan kelegaan. Justru lebih seperti keheningan sebelum badai. Pak Karto duduk termenung di teras. Di tangannya, surat kematian Arman dari perusahaan. Di sampingnya, Sumarni terisak pelan. Tak henti-henti memeluk foto keluarga mereka yang terakhir diambil saat Arman mudik 5 tahun lalu. Ton, anak kita sebenarnya sudah nggak di sini, ya? Bisik Sumarni. Pak Karto hanya mengangguk pelan. Tapi kenapa dia balik? Mas, kenapa dia masih datang? Pak Karto memandangi langit malam yang tak bertabur bintang. Karena dia masih ada yang belum selesai. Keesokan harinya, kabar kedatangan jenazah Arman mulai menyebar di desa. Warga mulai berdatangan, menawarkan bantuan. Tapi di tengah semua persiapan itu, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Jika jenazah Arman yang asli sedang dalam perjalanan, maka siapa yang tinggal bersama mereka selama 3 hari ini? Sejak kabar kematian Arman resmi disampaikan oleh Hartono, kehadirannya di rumah keluarga Pak Karto berubah menjadi keheningan yang penuh bayangan. Arman tak lagi terlihat. Kursi dekat jendela yang biasanya menjadi tempat duduknya kini kosong setiap malam. Kamar yang ia tempati selama 3 hari itu tak pernah terbuka lagi, seolah menahan sesuatu yang tak boleh keluar. Namun, bukannya mereda, keanehan justru meningkat. Malam-malam kembali diisi oleh suara langkah kaki berat dari kamar Arman. Langkah-langkah itu pelan, namun konstan. Terdengar jelas dari ruang tengah menuju ke dapur. Berhenti sejenak, lalu kembali lagi. Pak Karto, yang semula mencoba bersikap rasional, kini hanya duduk mematung ketika suara itu terdengar. Mas, aku dengar lagi langkah itu. Bisik Sumarni sambil memegang tangan suaminya yang gemetar. Aku juga, Marni, aku juga dengar. Jawab Pak Karto lirih. Setiap kali mereka memberanikan diri untuk mengecek kamar, pintu itu selalu terkunci dari dalam. Padahal, kuncinya tergantung di gantungan dinding. Yang lebih mengerikan, foto-foto Arman mulai berubah. Foto Arman semasa kecil yang dipajang di ruang tamu tiba-tiba menghitam. Wajahnya memudar, seperti dicoreng arang, lalu menjadi kosong. Foto Arman saat wisuda SMA yang digantung di kamar Mira berubah secara perlahan. Matanya tak lagi tampak, wajahnya kabur, seperti kabut yang membungkus. Mira gemetar saat melihat itu pertama kali. Ia berlari ke ruang tamu dan menunjukkan foto itu ke ayah dan ibunya. Bu, Pak, lihat ini. Wajah Mas Arman hilang. Sumarni hanya bisa memeluk foto itu sambil menangis. Namun puncaknya terjadi 2 malam kemudian. Sari, adik Arman yang masih duduk di bangku SMP dan paling sensitif sejak awal, tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang mencuci piring malam hari. Tubuhnya kejang-kejang di lantai dapur, matanya terbalik ke atas, dan dari mulutnya keluar suara bukan suaranya. Suara itu dalam, parau, dan penuh luka. Dia belum pamit. Dia mau pulang, tapi tak tahu jalan. Pak Karto dan Sumarni panik.
Mira menjerit ketakutan. Tetangga berdatangan setelah mendengar keributan, dan salah satu dari mereka, Bu Warti, langsung menyarankan, "Panggil Mbah Karyo. Ini bukan sakit biasa. Ini gangguan." Mbah Karyo adalah dukun tua yang dikenal di desa sebagai orang pintar, penjaga ilmu dan warisan leluhur. Meski usia hampir 80, tubuhnya masih tegap dan matanya tajam. Malam itu juga, ia datang ke rumah dengan mengenakan kain lurik dan membawa kendi air serta sekantong kemenyan. Ia duduk bersila di ruang tengah, menghadap ke arah kamar Arman yang tertutup. Setelah menyalakan dupa dan membaca doa-doa panjang dalam bahasa Jawa kuno, ia membuka matanya yang berkaca. "Arman memang sudah mati," katanya pelan. Pak Karto menelan ludah. "Kami tahu, jenazahnya sedang dalam perjalanan ke sini." Mbah Karyo mengangguk lambat. "Tapi yang kembali kemarin, bukan tubuhnya, bukan juga sepenuhnya jiwanya. Yang datang ke rumah ini adalah bagian dari Arman, yang tersesat di antara alam." Sumarni mengerutkan dahi. Tersesat. Rohnya belum tahu bahwa tubuhnya telah mati. Ia pulang karena dorongan rindu yang sangat kuat, tapi ia tidak utuh. Karena itu, ia menjadi roh penasaran. Semua orang terdiam. Angin malam masuk lewat celah dinding, membuat dupa mengepul ke segala arah. Selama tidak ada pamit, selama tidak ada penerimaan dari keluarga, ia akan terus kembali. Ia akan terus mengetuk, menunggu, bahkan mungkin marah. Lanjut Mbah Karyo. Mira bertanya dengan suara pelan. "Terus gimana caranya kita bantu dia?" Mbah Karyo menatap ke dalam rumah dengan mata yang dalam. "Kalian harus menjemput jiwanya, bukan tubuhnya. Buka pintu untuknya, dan lepaskan dia." Malam itu, Mbah Karyo melakukan ritual pemanggilan di ruang tengah. Ia menggambar lingkaran di lantai dengan kapur putih, menaruh kendi air di tengah, dan menyalakan lilin di 4 penjuru rumah. Seluruh anggota keluarga diminta duduk mengelilingi lingkaran. Ia mengayunkan lonceng kecil dan mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Lilin-lilin mulai bergetar. Api mereka memanjang ke atas. Dupa mengepul semakin pekat. Tiba-tiba, pintu kamar Arman terbuka sendiri, perlahan, dengan derit pelan. Dari dalamnya keluar bayangan hitam yang berjalan pelan ke ruang tengah. Sumarni memejamkan mata. Mira dan Sari menggigil sambil memeluk satu sama lain. Pak Karto menahan napas, sementara Mbah Karyo tetap membaca mantra. Suaranya semakin keras dan tegas. Bayangan itu berhenti di luar lingkaran. Kemudian dari dalam asap itu, terdengar suara Arman. "Bu, aku ingin pulang, tapi rumahku sudah jauh." Sumarni tak tahan lagi. Ia berdiri, menatap bayangan itu sambil menahan tangis. "Pulanglah, Nak, Ibu ikhlas. Maafkan Ibu, kamu gak sempat pamit. Tapi sekarang Ibu tahu, kamu sudah gak di sini. Kamu harus pergi." Pak Karto ikut berdiri. "Kita sudah memaafkan. Le, sekarang kamu harus istirahat." Bayangan itu bergeming. Kemudian, dari arah pintu belakang, terdengar suara kapal pelan, seperti sirene kapal laut yang sangat jauh. Arman berkata pelan, "Kapal itu datang. Aku harus ikut. Terima kasih, Bu, Pak." Kemudian bayangan itu memudar. Lilin padam satu persatu. Dupa berhenti mengepul, dan keheningan menyelimuti seluruh rumah. Setelah ritual selesai, Sari terbangun. Tubuhnya lemas, tapi matanya kembali normal. Aku mimpi Mas Arman melambaikan tangan dari kapal," katanya pelan. Pak Karto memeluk putrinya erat-erat. Sumarni tersenyum kecil, meski air matanya tak berhenti menetes. Mbah Karyo bangkit perlahan. "Sudah selesai, tapi jangan pernah abaikan pamit. Ruh yang tak pamit akan selalu pulang." Keesokan harinya, jenazah Arman benar-benar tiba di rumah. Peti kayu dibawa oleh 4 petugas. Tubuhnya sudah dibungkus kain kafan. Dan saat peti itu dibuka untuk terakhir kali sebelum dimakamkan, semua anggota keluarga berdiri terdiam. Wajah Arman tenang. Namun yang paling menggetarkan,
Baju yang dikenakan jenazahnya persis seperti yang dipakai Arman, yang tinggal bersama mereka 3 hari sebelumnya. Sumarni mengelus pipi anaknya yang dingin. "Kamu sudah pulang, Le. Kali ini benar-benar pulang." Matahari pagi itu enggan bersinar terang. Langit desa Pageraji tampak suram meski waktu telah lewat dari pukul 8. Awan kelabu menggantung rendah, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Seolah alam pun ikut merasakan kesedihan yang akan terjadi hari itu. Hari pemakaman Arman tiba. Truk kecil berisi peti jenazah berhenti di depan rumah keluarga Pak Karto. 4 pria dari perusahaan pelayaran turun terlebih dahulu, disusul oleh 2 petugas dari kantor desa yang mengatur administrasi pemakaman. Warga berdiri berjajar di tepi jalan, diam, hormat, dan sebagian mengusap air mata. Arman adalah anak baik, rajin, dan tak pernah membuat masalah. Banyak yang tidak percaya ia telah pergi, apalagi dengan segala cerita ganjil yang beredar beberapa hari terakhir. Pak Karto berdiri di depan rumah dengan tubuh tegap namun mata sembab. Sumarni tak berkata apa-apa. Wajahnya kosong, bibirnya bergetar pelan seperti sedang berdoa dalam hati yang dalam. Mira dan Sari berdiri di sampingnya, menggenggam tangan ibu mereka erat. Peti jenazah itu diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah. Begitu melewati ambang pintu utama, angin kencang bertiup dari arah yang tidak jelas. Semua orang yang berada di dalam rumah spontan merapatkan badan mereka, merasa udara menjadi sangat dingin. Dan kemudian, lampu padam. Meski tidak ada angin dari luar, lilin-lilin yang menyala di ruang tamu tiba-tiba padam sendiri, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi cahaya dari luar jendela. Suasana menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara napas tertahan dan isak Sumarni yang mulai lirih. "Peti jangan dibuka dulu," ujar Mbah Karyo yang sejak pagi sudah bersiap di pojok ruangan. Dukun tua itu duduk bersila dengan tatapan tajam, mengenakan jubah hitam dengan bordir emas di bagian bahu. Di hadapannya, dupa menyala dan 1 kendi air diletakkan di atas kain putih. Di sekeliling kendi, terdapat kembang 7 rupa yang disusun membentuk lingkaran kecil. Sebelum jenazahnya dikuburkan, rohnya harus dipulangkan dengan benar, katanya. Pak Karto melirik ke arah peti kayu yang kini diletakkan di ruang tengah. Beberapa kerabat terdekat duduk di belakang, dan sebagian lainnya memilih menunggu di luar. Mereka sudah tahu, ini bukan pemakaman biasa. Mbah Karyo menoleh ke Sumarni. "Panggil dia, Bu." Panggil Arman, tapi bukan dengan tangisan, dengan kata-kata yang belum sempat keluar saat dia masih hidup. Sumarni menghela napas. Dengan suara yang lirih, ia mulai berbicara sambil menatap ke peti yang tertutup. "Le, ibu minta maaf. Kamu pergi pas ibu belum sempat kirim surat, belum sempat titip makanan kesukaanmu lewat Pak Jono. Ibu pikir kamu baik-baik saja di Kalimantan." Air matanya menetes. Suaranya pecah. Ibu gak tahu kamu sakit. Kamu kecelakaan. Kamu gak sempat pamit. Nak, tapi ibu ikhlas. Sekarang ibu tahu. Kamu sudah tenang." Pak Karto menyusul. "Arman, maafkan bapak yang keras. Maaf kalau dulu kamu pergi tanpa bekal cukup. Maaf kalau bapak jarang bilang sayang. Tapi bapak bangga sama kamu. Le, bangga banget." Mira menggigit bibirnya yang gemetar. "Mas, maafin aku yang dulu marah karena kamu gak sempat pulang waktu aku lulus. Ternyata kamu pengen pulang, tapi gak sempat." Sari hanya bisa menangis sambil menyebut nama kakaknya berulang-ulang. Di tengah isak tangis, Mbah Karyo mulai membaca doa. Tangannya menggenggam kendi yang bergetar pelan. Uap dari dupa semakin pekat, menyebar ke seluruh ruangan. Aroma kemenyan dan bunga melati memenuhi udara. Dan tiba-tiba, dinding rumah bergetar. Peti kayu di tengah ruangan mengeluarkan suara ketukan dari dalam. "Tok, tok, tok." Sumarni menjerit. Pak Karto mendekapnya erat. Beberapa orang hendak berdiri, tapi Mbah Karyo berteriak tegas. "Duduk, ini waktunya." Ia mencipratkan air dari kendi ke arah peti, lalu melempar bunga 7 rupa ke udara. Kabut putih perlahan muncul dari atas peti. Dari kabut itu, sosok Arman muncul. Wujudnya utuh,
namun tak menyentuh lantai. Wajahnya pucat, namun matanya penuh air. Ia berdiri di antara dupa dan bunga. Tubuhnya samar-samar seperti bayangan yang tergantung di cermin. "Bu, Pak, aku pulang, tapi tidak tahu jalan." Sumarni mendekat. Air matanya bercucuran. "Ibu di sini. Le, Bapak juga. Jalanmu ada di depan. Kamu tinggal lepas. Kami semua sudah ikhlas." Arman menunduk. "Aku takut. Gelap. Sepi." "Tidak, Le. Di sana kamu akan tenang. Kamu gak sendirian," bisik Pak Karto. Tiba-tiba, suara gamelan halus terdengar dari arah belakang rumah. Seolah ada iring-iringan tak terlihat yang menjemput. Mbah Karyo mengangguk. Waktunya. Sosok Arman mulai memudar. Tapi sebelum lenyap, ia sempat mengulurkan tangan, menyentuh udara seolah menyentuh kepala adik-adiknya. "Terima kasih. Aku akan pulang. Kali ini sungguhan." Dan kemudian, suara teriakan panjang terdengar dari arah kamar Arman. Teriakan itu menggema, menggetarkan seluruh rumah. Suara lelaki, penuh tangis, penuh luka, seolah berteriak karena harus melepaskan dunia yang sangat ia cintai. Namun sadar bahwa ia tak bisa kembali. Semua lilin di rumah menyala kembali secara tiba-tiba. Udara dingin perlahan hangat. Peti jenazah kini diam. Tak ada lagi ketukan. Tak ada lagi kabut. Rumah kembali senyap. Tapi berbeda. Lebih ringan. Lebih lega. Siangnya, jenazah Arman dikuburkan di pemakaman desa dengan iringan doa dan air mata. Warga datang dalam jumlah besar. Pak Karto berdiri di sisi makam, memandangi gundukan tanah merah yang baru ditutup. Di atas pusara, ditanam papan kayu bertuliskan, Arman Kartasasmita, 1971-1995, yang pulang lebih dulu, dan kini benar-benar pulang. Sumarni menaburkan bunga dengan tangan gemetar. "Pulanglah dengan tenang, Le." Hari-hari setelah pemakaman Arman berlalu perlahan seperti kabut pagi yang enggan mengangkat diri. Desa Pageraji kembali tenang, setenang yang bisa terjadi setelah badai kehilangan. Udara tak lagi terasa berat, malam-malam tak lagi diisi oleh langkah misterius, dan suara tangis dari kamar yang kosong tak terdengar lagi. Namun di balik keheningan itu, ada sesuatu yang tetap menggantung. Sumarni sering terdiam lama di depan foto keluarga yang tergantung di ruang tamu. Foto itu kini utuh kembali. Wajah Arman yang sebelumnya memudar telah kembali seperti semula. Namun senyumnya, entah kenapa tampak berbeda. Lebih lelah, lebih dalam. Seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Pak Karto, yang semula tegar, semakin sering termenung di beranda. Ia berhenti bertani selama beberapa waktu. Orang-orang di pasar bilang, Pak Karto kehilangan semangat. Jiwanya ikut dikubur bersama Arman. Mira dan Sari kembali sekolah dan membantu pekerjaan rumah. Tetapi mereka tahu rumah itu sudah tidak sama. Setiap sudutnya mengingatkan pada sosok Arman. Pada kursi kayu tempat ia duduk diam memandangi malam. Pada kamar yang pintunya tak pernah dibuka lagi sejak jenazahnya dimakamkan. Keluarga itu hidup, tapi tidak sepenuhnya. Sampai suatu hari, setelah mendapati Sumarni menangis diam-diam di kamar Arman, Pak Karto akhirnya bicara. "Kita pindah rumah, Marni." Sumarni menoleh pelan. "Pindah?" "Iya, rumah ini terlalu penuh dengan kenangan. Terlalu banyak luka yang tak bisa sembuh kalau kita terus tinggal di sini. Biarlah rumah ini menjadi milik waktu." Sumarni tak menjawab, tapi dari matanya yang basah, Pak Karto tahu, keputusan itu bukan karena ingin lari, melainkan karena ingin memberi ruang untuk Arman dan untuk mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian, keluarga Pak Karto pindah ke rumah kecil warisan kakek di sisi selatan desa. Rumah itu tak seluas yang lama, namun lebih hangat, lebih hidup. Perlahan, Sumarni mulai tersenyum kembali. Pak Karto kembali ke sawah. Mira dan Sari kembali bercanda. Tak ada yang lupa, tapi setidaknya luka mulai mengering. Namun rumah yang mereka tinggalkan tidak sepenuhnya kosong.
Awalnya, hanya suara-suara samar yang dilaporkan tetangga. Suara pintu terbuka sendiri di tengah malam. Padahal tak ada angin. Suara kursi kayu bergoyang pelan, seperti ada yang duduk dan mengayunkan perlahan. Suara langkah kaki dari dalam rumah, meski tak ada siapapun yang tinggal. Tetangga sebelah, Bu Saimah, bersumpah bahwa dia pernah melihat siluet Arman berdiri di balik jendela ruang tamu, menatap keluar rumah. Dia berdiri aja di situ. "Mbak," nggak bergerak. Saya kira ada maling, tapi begitu saya panggil, sosoknya hilang, seperti kabut. Warga mulai memberi julukan baru. Omah pulang, rumah tempat arwah kembali. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah kejadian yang berlangsung setahun setelah kematian Arman. Tanggal 15 Agustus, hari tepat saat Arman meninggal di Kalimantan, cuaca di Pagraji berubah drastis. Langit mendung gelap sejak pagi. Angin bertiup kencang, daun-daun kering beterbangan, dan suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Malam itu, warga sekitar rumah kosong milik keluarga Pak Karto mendengar suara gamelan halus dari dalam rumah. Tak ada yang berani mendekat, tapi beberapa anak muda yang iseng dari kejauhan melihat lampu di ruang tamu menyala sendiri, dan bayangan seseorang berdiri menghadap jendela, diam, tak bergerak. Mereka berlari pulang tanpa sempat memeriksa lebih jauh. Keesokan paginya, daun pintu rumah terbuka setengah. Kursi kayu dekat jendela bergoyang pelan. Dan di atas meja, ada seikat bunga melati segar. Padahal tak ada yang pernah masuk rumah itu selama berbulan-bulan. Berita itu sampai ke telinga Sumarni lewat tetangga. Awalnya, ia hanya diam. Tapi malam harinya, ia mengajak Pak Karto duduk berdua di serambi. "Mas, kamu masih ingat kata-kata Mbah Karyo?" "Yang mana?" "Bahwa roh yang tidak pamit akan terus pulang. Tapi Arman sudah pamit. Sudah kita ikhlaskan." Pak Karto mengangguk. Mungkin dia bukan datang karena belum pergi, tapi karena ingin memastikan bahwa kita baik-baik saja. Sumarni tersenyum kecil. "Anak kita memang begitu. Dari dulu gak pernah bisa ninggalin kita sendirian." Mereka berdua terdiam lama. Angin malam menyapa lembut, seperti belayan. Di kejauhan, terdengar suara gamelan yang sangat halus. Mungkin hanya angin, atau mungkin lebih dari itu. Sejak saat itu, keluarga Pak Karto melakukan tradisi kecil setiap tanggal 15 Agustus. Mereka akan menyalakan lilin di rumah baru, menyuguhkan teh hangat dan kue cucur di meja, lalu duduk bersama sambil membaca doa dan mengenang Arman. Mereka percaya bahwa di malam itu, Arman masih pulang. Bukan karena belum diterima, tapi karena ingin melihat bahwa keluarganya benar-benar bisa hidup kembali. Tanpa rasa bersalah, tanpa ketakutan, tanpa beban. Bahwa ia benar-benar sudah diterima pulang. Rumah lama keluarga Pak Karto kini dibiarkan kosong. Tidak dijual, tidak disewakan. Warga menjaga jarak, tapi juga menghormati. Tak ada yang berani mengganggu atau merusak. Konon, mereka percaya bahwa rumah itu kini menjadi rumah peristirahatan bagi arwah yang pulang tepat waktu. Dan di jendela ruang tamu, kursi kayu itu masih ada. Kadang bergoyang pelan di malam sunyi. Arman hanya duduk sebentar, menatap desa yang ia rindukan. Lalu, saat fajar datang, ia pergi dengan tenang. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya.
Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.